Shalom Bapak Ibu sama saudara dan saudari yang dikasihi Tuhan. Jumpa lagi bersama kami para frater Seminari Tinggi SPD Surya Wacana dalam renungan mingguan. Bapak Ibu sama saudara dan saudari yang dikasihi Tuhan, hari ini kita turut merayakan peristiwa penting, peristiwa mulia, yakni Yesus dipersembahkan di Bait Allah. Peristiwa Yesus dipersembahkan di Kanisa sesungguhnya sudah mulai dirayakan ketika abad ke-5 dalam ritus gereja timur di Yerusalem. Kemudian pada abad ke-6, ritus ini mulai masuk dalam gereja barat juga. Bapak Ibu sama saudara dan saudariku yang dikasihi Tuhan, dalam Lukas bab 2 ayat 22 sampai 40 diceritakan bahwa ketika genap pada hari penyucian sesuai dengan hukum Musa, Maria dan Yosef membawa Yesus ke Bait Allah untuk dipersembahkan kepada Allah. Hal ini sejalan dengan apa yang diperintahkan dalam hukum Taurat, yakni setiap anak sulung laki-laki wajib dikuduskan bagi Allah. Bapak Ibu sama saudara dan saudari yang dikasihi Tuhan, penginjil Lukas menerangkan lebih lanjut dalam ayat 25 bahwa ada seorang pria yang telah menantikan kedatangan Mesias ini. Pria ini telah dituntun oleh Roh Kudus bahwa ia tidak akan meninggal sebelum ia melihat Mesias. Pria itu adalah Simeon. Simeon adalah orang yang sungguh-sungguh taat pada kehendak Allah, orang yang sungguh-sungguh berserah dan sungguh-sungguh menantikan kepenuhan janji tersebut. Sedangkan Nabi Hana adalah nabi wanita yang senantiasa memuji Allah. Kehadiran Yesus di Bait Allah turut diwartakannya dengan memberi kesaksian bahwa Yesus adalah penyelamat yang selama ini dinanti-nantikan. Dalam peristiwa ini kita diajak untuk merenungkan makna persembahan hidup kepada Allah seperti yang telah dilakukan oleh Maria dan Yosef ketika mempersembahkan Yesus di Kanisa. Peristiwa Yesus dipersembahkan di Kanisa merupakan peristiwa yang menunjukkan ketaatan kepada hukum Taurat dan juga merupakan ungkapan iman yang mendalam akan kuasa Allah yang tak terbatas. Bapak Ibu sama saudara dan saudariku yang dikasihi Tuhan, Injil Lukas dalam Injilnya hari ini turut menunjukkan dua tokoh penting yang menjadi saksi dari peristiwa suci ini. Tokoh tersebut adalah Simeon dan Nabi Hana. Simeon adalah orang yang benar dan saleh. Dalam bimbingan dan terang Roh Kudus, ia diberi janji bahwa ia tidak akan meninggal sebelum ia menyaksikan Mesias. Simeon adalah gambaran diri kita, umat Kristen yang senantiasa berharap serta menunggu kepenuhan janji Allah atas diri kita. Sedangkan Nabi Hana adalah nabi wanita yang senantiasa berdoa, berpuasa, dan menyerahkan diri secara total kepada kehendak Allah. Melalui kedua tokoh tersebut, kita diajak untuk mempersembahkan diri secara total kepada Allah. Persembahan diri secara total kepada Allah yang dimaksud adalah ketika kita mampu menerima kehendak Allah walaupun terkadang itu berat bagi kita. Bapak Ibu sama saudara dan saudari yang dikasihi Tuhan, kehadiran Yesus di Bait Allah juga merupakan suatu simbol bahwa Allah hadir untuk menyelamatkan kita. Implikasinya dalam hidup kita ialah bahwa ketika kita menghadapi tantangan-tantangan berat, ketika kita begitu stres, ketika kita begitu takut, kita tetap berharap bahwa Yesus selalu hadir dan selalu akan menyelamatkan kita pada waktu yang tepat. Yesus juga adalah sang terang yang menjadi kepenuhan dari nubuat. Simeon menyebutnya sebagai terang yang menjadi pernyataan bagi segala bangsa. Ungkapan ini turut memanggil kita untuk senantiasa menjadikan hidup kita persembahan untuk senantiasa melayani sang terang dalam kebaikan, melayani sang terang dalam pemberian kesaksian iman yang benar. Maka Bapak Ibu sama saudara dan saudariku yang dikasihi Tuhan, apakah kita sudah sungguh-sungguh menyerahkan diri kita kepada Allah? Bukankah tidak berlebihan jika kita kerap kali menuntut dari Allah kesetiaan, pembebasan, tapi kita sendiri tidak setia kepada Allah? Mari kita renungkan.